Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar partai politik pengusung Prabowo Gibran. Ia juga menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam partai politik Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Mungkin ya yang disampaikan oleh saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu karena baru akan jadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi memastikan Presiden belum memberikan tanggapan terkait wacana ia menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, dia nggak apa-apa, dinamika aja gitu. Tapi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Dia tunggu aja, lihat perkembangan. Ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu. Itu kan pertimbangan-pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan. Ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh. Kalian ini terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kian santer, usulan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali untuk menempatkan Presiden Jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar. PSI menilai sosok Jokowi lah yang mampu menjadi penyatu para ketum parpol koalisi Prabowo Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan. Nah, kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah, kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi, kita nggak berantem-berantem terus ya, untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kurang lebih Mas Budi, idenya semacam itu. Ide PSI ini dinilai pakar hukum tata negara UGM sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru. Saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensil, lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan, godaan otoriternya tinggi. Godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan, menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya jangan-jangan kita sedang menjerumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Usulan menjadikan Presiden Jokowi sebagai bapak koalisi besar memang diakui Golkar jadi pembicaraan dalam internal parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran.
Namun benarkah usulan soal peran Jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak? Tim Liputan Kompas TV.